saja menganalisis tentang kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan seperti dari segi teknologi, kualitas hasil produksi, lokasi strategis atau unsur kekuatan lainnya yang lebih menekankan pada keunggulan perusahaan. Shopee, yang pertama, Shopee dapat menjadi sumber pendapatan utama seorang di masa mendatang karena mengingat Shopee sedang merintis kepopulerannya saat ini. Yang kedua, Shopee memiliki jaringan penjual atau owner barang yang terbesar luas di seluruh Indonesia. Yang ketiga, adanya fitur chat yang digunakan pembeli untuk bertanya ke penjual atau reseller yang telah disediakan oleh Shopee. Yang keempat, Shopee memiliki kegiatan pembagian kupon undian yang diadakan saat hari tertentu. Weakness. Untuk mengetahui kelemahan perusahaan bisa dengan melakukan perbandingan dengan pesaing seperti apa yang dimiliki perusahaan lain namun tidak dimiliki perusahaan Anda. Perusahaan secara lebih objektif bisa dengan testimoni konsumen. Yang pertama, hanya bisa menjangkau kota dan masyarakat yang memiliki akses internet. Yang kedua, ada oknum penjual yang memasang foto barang tidak sesuai dengan keadaan asli barang. Yang ketiga, beberapa penjual kurang menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh pembeli. Yang keempat, semakin jauh tempat pengiriman barang maka semakin besar ongkos kirim barang yang dibeli. Analisis SWOT Lazada. Strengths atau yang bisa disebut dengan kelebihan, yaitu menjangkau global, pengurangan biaya operasi, perbaikan rantai pasokan, kecepatan menjangkau pasar, biaya komunikasi atau koordinasi lebih rendah, efisiensi penggandaan produk, meningkatkan hubungan dengan konsumen, informasi yang up-to-date, tidak harus membayar pajak atau biaya usaha fisik, sistem pembayaran yang memberi kemudahan, berbelanja otomatis, biaya promosi kecil berbasis data dari email sehingga lebih terorganisir. Weakness atau kekurangan. Karena mudah dijalankan, maka menjadi sangat mudah bagi siapa saja untuk melakukan dan bersaing dengan cara promosi iklan produk dan jasa yang serupa, sehingga menimbulkan kompetisi yang tinggi. Selain itu, ada beberapa kelemahan antara lain: 1. Keamanan, 2. Kepercayaan dan resiko, 3. SDM, 4. Model bisnis, 5. Budaya masyarakat yang masih cenderung memiliki pasar konvensional, 6. Penipuan, 7. Akses internet yang lambat, 8. Permasalahan hukum atau legalitas, 9. Perangkat lunak yang belum mapan atau tidak tersedia, 10. Ukuran atau size yang tak sama, 11. Tidak bisa memegang dan mencoba produk, 12. Pasar seluruh dunia tapi terbatas pada penggunaan internet, 13. Sistem pembayaran yang masih sedikit rumit bagi yang praktek. Ada beberapa saran terhadap e-commerce Shopee di antaranya: 1. Menjelaskan secara lebih mendetail mengenai kegiatan-kegiatan yang dianggap melanggar sehingga dapat membuat akun pengguna Shopee terkena atau pembatasan akun. Contohnya, pada kasus pembatasan akun yang dianggap menyalahgunakan voucher. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat artikel di bagian fitur pusat bantuan. Di artikel tersebut, Shopee dapat menjelaskan mengenai hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang dianggap oleh Shopee sebagai penyalahgunaan voucher. Kedua, agar kepuasan bisa lebih ditingkatkan, maka Shopee mengubah layer dalam aplikasi atau website. Hal ini bisa dengan membagikan update pada aplikasi setiap sebulan sekali, ataupun dengan menambahkan sebuah fitur yang dapat mengubah tampilan dalam aplikasi ataupun website Shopee. Yang ketiga, customer service harus lebih diperhatikan. 3. Customer service harus lebih diperhatikan agar permasalahan dari konsumen dapat terselesaikan, seperti menambah pengetahuan mereka tentang aturan-aturan tentang komplain. Dapat juga dengan mencatat semua komplain yang masuk
lalu atasan menilai sudah sejauh mana komplain dari konsumen tersebut dilayani. Agar atasan tahu apakah komplain tersebut sudah terlayani dengan baik atau tidak, harus ada feedback dari konsumen, bisa berupa pertanyaan melalui pesan pendek. 4. Keamanan finansial bisa ditanggulangi dengan memperbaiki sistem agar error yang terjadi saat konsumen akan mengaktifkan fitur tersebut tidak terjadi. Semisal saat kode OTP one time password tidak kunjung dikirim pada pelanggan saat akan mengaktifkan fitur Shopify. Karena ketika sudah memiliki akun pada aplikasi Shopee, maka pelanggan sudah mendapat konfirmasi dengan mendapatkan kode OTP juga. Sehingga jika ada pelanggan yang ingin mengaktifkan fitur Shopify, tidak perlu mengulang lagi untuk meminta kode OTP. Langkah lainnya apabila kasusnya saat terjadi pengembalian dana karena barang diretur, alangkah lebih baik jika dikirimkan langsung pada rekening konsumen. Selain tidak memakan waktu dengan harus membuat fitur Shopify, hal lain juga akan lebih menjaga kepercayaan konsumen. Beberapa saran yang mungkin bermanfaat untuk meningkatkan keputusan pembelian di e-commerce Lazada antara lain: yang pertama, perlunya meningkatkan inovasi baru dalam menggunakan e-commerce Lazada, seperti dapat menghubungi penjual secara langsung dan menyediakan pilihan proses transaksi yang lengkap sehingga konsumen dapat merasakan kemudahan saat bertransaksi online. Yang kedua, e-commerce Lazada harus memberikan banyak manfaat, biaya, serta waktu kepada pelanggan dibandingkan belanja secara langsung. Dengan begitu, pelanggan akan lebih memutuskan untuk melakukan pembelian menggunakan di e-commerce Lazada. Yang ketiga, e-commerce Lazada dapat mempertahankan kepercayaan pelanggan, seperti kejujuran saat penjualan dan kemampuan e-commerce Lazada dalam melayani pelanggan, sehingga konsumen akan memutuskan untuk melakukan pembelian di e-commerce Lazada. 4. E-commerce Lazada dapat menjadi privasi konsumen tersimpan dengan baik ketika bertransaksi online melalui e-commerce Lazada, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Saran e-commerce Shopee kepada masyarakat. Yang pertama, masyarakat dapat memanfaatkan fitur pencarian dan filter untuk menemukan produk dengan cepat. 2. Periksa ulasan pelanggan untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik tentang produk. 3. Pantau penawaran flash sale dan diskon khusus. 4. Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru tentang penawaran dan promosi. 5. Pertimbangan menggunakan metode pembayaran yang memberikan diskon atau cashback. 6. Pastikan untuk membaca syarat dan ketentuan pengembalian barang sebelum berbelanja. Yang ketujuh, gunakan voucher dan kode promo yang tersedia untuk mendapatkan potongan harga tambahan. Dan yang terakhir, amankan akun Anda dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan autentikasi 2 faktor jika mungkin. Saran e-commerce Lazada kepada masyarakat. Yang pertama, pantau penawaran dan diskon khusus. Selalu periksa penawaran flash sale dan diskon khusus untuk mendapatkan produk dengan harga terbaik. 2. Baca ulasan dan rating. Sebelum membeli, baca ulasan pelanggan dan periksa rating produk untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kualitas barang. 3. Memanfaatkan voucher dan kode promo. Gunakan voucher dan kode promo yang tersedia untuk mendapatkan potongan harga tambahan. 4. Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan informasi langsung tentang penawaran terbaru, promosi produk baru. 5. Jelajahi kategori produk. Gunakan fitur pencarian dan filter untuk menemukan produk dengan lebih efisien dalam kategori yang Anda minati. 6. Ikuti toko favorit. Ikuti toko favorit Anda untuk mendapatkan update tentang produk terbaru dan penawaran eksklusif. 7. Cek syarat pengembalian dan garansi. Pastikan Anda memahami syarat dan ketentuan pengembalian barang serta garansi yang berlaku. 8. Berhati-hati dengan penjual.
Loyalty. Jika Lazada memiliki program loyalitas atau membership, pertimbangkan